Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman hijrah rahimakumullah, ada hal-hal yang makruh dilakukan ketika sholat. Makruh itu sebaiknya ditinggalkan, tapi apabila dilakukan ketika sholat, maka sholatnya tetap sah walaupun ada kekurangannya. Termasuk sesuatu yang makruh saat sholat adalah melihat ke arah atas. Maka yang disunnahkan saat melaksanakan sholat adalah menghadap ke tempat sujud. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "La yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama." Hendaklah suatu kaum yang mengangkat pandangannya ke langit, melihat ke atas saat melaksanakan sholat, berhenti dari hal itu. Au la yukhtafanna absaruhum, atau penglihatan mereka akan dicabut. Kemudian yang kedua, termasuk sesuatu yang makruh di dalam sholat adalah menoleh tanpa diperlukan. Sehingga apabila diperlukan karena sesuatu yang sangat penting, diperbolehkan. Tapi sekedar menoleh tanpa ada keperluan, itu termasuk makruh hukumnya. Dan di dalam hadis itu disebut sebagai ikhtilasul yakhtalisuhu asyaitanu min salatil abd. Itu adalah sesuatu yang dicuri, yang diambil oleh setan dari sholat yang dilakukan oleh seorang hamba. Kemudian yang ketiga, termasuk hal yang makruh adalah meletakkan kedua tangan di pinggang. Rasulullah SAW melarangnya, dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa di antara sebab mengapa itu dilarang karena orang-orang Yahudi melakukannya. Dan di dalam riwayat itu disebutkan nuhiya an yusalliyar rajulu mukhtasiran. Dilarang seseorang itu melakukan sholat kemudian kedua tangannya diletakkan di pinggang. Termasuk yang makruh hukumnya ketika sedang sholat adalah melaksanakan sholat dalam keadaan lapar dan makanannya sudah dihidangkan, atau melaksanakan sholat dalam keadaan menahan buang air kecil atau menahan buang air besar. Itu makruh hukumnya karena tentu akan mengganggu kekhusyuannya. Sehingga apabila seseorang dalam keadaan lapar, hendaklah makan terlebih dahulu, baru setelah itu melaksanakan sholat. Itu termasuk keringanan di dalam syariat. Demikian juga apabila seseorang dalam keadaan ingin buang air kecil atau ingin buang air besar, hendaklah diselesaikan terlebih dahulu, kemudian melaksanakan sholat, supaya sholatnya bisa dilakukan dengan khusyuk. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, "La salata bihadratit ta'am." Tidaklah sholat itu sempurna ketika seseorang dalam keadaan lapar dan makanannya sudah disajikan, tapi dia tetap sholat. Wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbatha. Demikian juga tidak sempurna sholat itu ketika seseorang dalam keadaan menahan buang air kecil atau menahan buang air besar. Termasuk yang makruh adalah menutup mulut dengan tangan atau dengan penutup yang lain. Sehingga ketika tidak diperlukan, maka tidak boleh menutupnya. Mulut, begitu juga hidung dalam keadaan terbuka. Saat dibutuhkan, seperti ketika sedang menguap, maka boleh ditutup mulutnya. Atau ketika sakit, maka boleh sholat dengan mengenakan masker. Mengapa itu dilarang? Kalau seseorang menutup mulutnya atau sebagian hidungnya dengan masker misalnya, maka hidung ini tidak akan menempel pada tempat sujudnya. Sedangkan kita diperintah supaya bersujud di atas 7 anggota badan. Yang pertama itu adalah kening, dan juga termasuk hidung. Begitu juga ketika seseorang meletakkan tangannya di mulut, maka itu akan bertentangan dengan sikap sholat yang baik apabila dia lakukan tanpa ada keperluan. Kemudian termasuk hal yang makruh dilakukan ketika sholat adalah menggulung rambut atau mengikat rambut bagi laki-laki. Demikian juga melipat ujung pakaian. Para ulama menjelaskan bahwa tujuannya supaya segala sesuatu yang ada pada dirinya, pada diri orang yang melaksanakan sholat itu, apakah rambutnya atau pakaiannya, itu ikut sujud bersamanya, bersama orang tersebut ketika sujud. Dan ini bagi laki-laki. Sehingga laki-laki kalau misalnya memiliki rambut yang agak panjang,
maka dibiarkan untuk tetap terurai, tidak diikat. Demikian juga ujung pakaian hendaknya dibiarkan seperti biasa tanpa melipatnya. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.